Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Febriola, NIM 11910724086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aprianti dengan NIM 11910724165. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang uji normalitas, tugas statistik penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini, yaitu yang pertama, banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diproses terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan ada 3. Yang pertama, chi-square atau chi-kuadrat. Yang kedua, ada kertas peluang normal. Dan yang terakhir, Lilliefors. Yang pertama ada uji menggunakan chi-square, yaitu metode yang menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Rumusnya di bawah ini. Persyaratan metode chi-square, yang pertama ada data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi. Yang kedua, cocokkan untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih besar dari 30. Langkah-langkah dalam uji chi-square. Yang pertama, letakkan frekuensi terobservasi dalam kategori. Jumlah frekuensi itu seluruhnya harus N, yakni banyak observasi independen. Yang kedua, dari H0 tentukan frekuensi yang diharapkan untuk tiap-tiap K sel itu. Yang ketiga, hitung nilai X2. Yang keempat, tetapkan harga dB sama dengan K dikurang 1. Dan yang terakhir, dengan melihat tabel chi-square, tetapkan probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu harga yang besar nilai X2 dihitung untuk harga dB yang bersangkutan. Selanjutnya ada uji kertas peluang normal, yaitu data sampel yang telah diambil dari sebuah populasi perlu disusun dalam sebuah daftar distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari berdasarkan sampel yang ada dan gambarkan OGIF-nya. Yang kedua, pindahkan OGIF tersebut ke dalam kertas peluang normal, lihat statistika. Yang ketiga, apabila gambarnya membentuk garis lurus atau hampir lurus, maka sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang terakhir ada uji Lilliefors, yaitu menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan hipotesis, di mana H0 diambil dari sampel populasi berdistribusi normal. H1 yaitu sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, dan A yaitu taraf nyata. Yang kedua, data diurutkan dari yang terkecil hingga ke besar. Dan yang terakhir, cari rata-rata simpangan baku sampel. Selanjutnya ada syarat uji Lilliefors. Yang pertama, data berskala interval atau ratio. Yang kedua, data tunggal. Dan yang terakhir, dapat untuk N besar dan maupun N kecil.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.